dari kelompok 1. Saya Intan Abnuraini. Saya Tasyatul Ula. Saya Asyira Kahrida. Happy for watching. Halo guys, ada yang tahu nggak kita di sini lagi ngapain? Kita di sini lagi melakukan praktikum biokimia. Mari kita tunjukkan caranya. Pertama-tama siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada cup, kita siapkan 4 cup gelas. Yang kedua ada saringan, yang ketiga ada nanas yang sudah diparut atau di blender, dan yang terakhir ada daging. Selanjutnya pisahkan sari buah dari ampasnya. Harus pelan-pelan ya disaringnya biar dapat cairan murninya. Nah, jangan lupa juga dicatat biar takarannya kita nggak lupa. Langkah selanjutnya memotong daging menjadi 3 bagian. Langkah selanjutnya, masukkan daging ke dalam 2 cup sari nanas dan 1 cup kosong. Langkah berikutnya, masukkan 1 cup yang berisi daging ke dalam lemari es dan diamkan selama 30 menit. 30 menit pertama di dalam kulkas, daging yang direndam sari nanas mulai terasa lebih empuk dan kenyal saat ditekan. Namun seratnya masih utuh dan belum hancur. Sedangkan hasil setelah didiamkan selama 30 menit di suhu ruang, tekstur daging yang terendam sari nanas sudah terasa jauh lebih empuk dan teksturnya mudah hancur saat ditekan. Selanjutnya, pada daging di cup kosong yang tidak diberi tambahan sari nanas, struktur fisik daging setelah 30 menit pertama tidak menunjukkan perubahan. Daging tetap mempertahankan kekenyalan aslinya dengan tekstur serat yang masih kuat dan rapat. Sementara itu, setelah didiamkan selama 1 jam di dalam lemari es, daging yang terendam sari nanas menunjukkan tekstur yang lebih lembut namun tetap kokoh dan tidak hancur. Berbeda dengan suhu ruang yang membuat daging mudah hancur. Suhu dingin kulkas membuat serat daging tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya, setelah didiamkan selama 1 jam di suhu ruang, perbedaannya semakin terlihat jelas. Daging yang direndam sari nanas teksturnya menjadi sangat lembek, berlendir, dan langsung hancur saat ditekan. Sementara itu, pada sampel daging tanpa sari nanas yang didiamkan selama 1 jam, kondisinya masih sama seperti semula. Tekstur daging tetap keras, strukturnya kokoh, dan serat-seratnya masih sangat kuat saat ditarik. Setelah didiamkan selama 1,5 jam di dalam suhu dingin, daging yang terendam sari nanas menunjukkan hasil yang sangat ideal. Tekstur daging berubah menjadi empuk dan lembut, tetapi strukturnya tetap kokoh, padat, dan tidak hancur sama sekali. Sementara itu, setelah didiamkan selama 1,5 jam di suhu ruang, daging yang direndam sari nanas menunjukkan perubahan yang sangat drastis. Perbedaan dengan suhu dingin, di suhu ruang tekstur daging menjadi sangat lembek, hancur, dan kehilangan struktur seratnya karena enzim bekerja terlalu kuat. Sementara itu, daging tanpa sari nanas setelah 1,5 jam, kondisinya tetap keras dan kokoh dengan serat yang masih utuh karena tidak terkena enzim pemecah. Jadi kesimpulannya, sari nanas terbukti dapat mengempukkan daging karena mengandung enzim bromelain. Untuk hasil terbaik, daging sebaiknya dimarinasi di suhu dingin atau kulkas karena membuat daging empuk tanpa merusak strukturnya. Sebaliknya, marinasi di suhu ruang membuat enzim bekerja terlalu aktif hingga daging hancur total, sementara daging tanpa sari nanas tetap keras dan tidak berubah.